Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Oke. Hari ini kita akan mencoba melakukan sosialisasi tugas terintegrasi 2 ya, tapi sekarang namanya berubah jadi proyek terintegrasi 2. Sebelum saya mulai, saya mau coba absen dulu ya. Perwakilan dari kelas B ada nggak? Dari kelas B nggak ada? Kelas B hadir, Ibu. Ada. Kelas D? Kelas D hadir, Bu. Kelas E? Kelas E ada, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Bu. Kelas F? Ada, Ibu. Ada. Kelas A ini informasinya nggak bisa ya? Ada kelas A nggak? Nggak ada. Sama kelas C yang tidak bisa hadir di sosialisasi proyek terintegrasi 2. Kemarin saya sudah ngebagiin akun SCM Club ya, udah dicoba semuanya? Udah, Bu. Udah ya? Nah, Udah. akunnya jangan sampai dipakai ditukar dengan kelompok lainnya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 dapat 1 akun, itu hanya digunakan untuk member kelompok 1. Sudah dicoba belum untuk di running bersamaan? Bisa nggak? Kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, terus 5-5-nya buka tab SCM Group, bisa di running nggak programnya? Belum dicoba ya kayaknya ya? Belum, Ibu. Jadi ada keterbatasan di software yang kemarin saya berikan, aksesnya itu hanya bisa digunakan untuk 1 user. Jadi kalau misal mau pakai berbarengan harus gantian. Gitu. Nah, kita mulai ya. Ini saya mau share screen dulu. Ya. Di Zoom-nya sudah ada tampilan Canva? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, kita mulai untuk proyek terintegrasi 2. Ini namanya PI 2 sekarang nama mata kuliahnya. Karena mata kuliah ini tidak ada dosen pengampu atau kelas, yang ada hanya koordinator. Jadi sebenarnya PI 2 ini hampir mirip dengan tugas terintegrasi 1 di semester lalu. Namun perbedaannya mata kuliah ini tuh dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pemodelan logistik dan rantai pasok melalui pendekatan proyek terintegrasi. Jadi mata kuliah PI itu link ya dengan mata kuliah pemodelan. Antara praktikum dengan PI 2-nya ini saling berhubungan. Jadi kelompok praktikumnya ini akan bekerja sama untuk proyek terintegrasi 2. Nah, di minggu pertama ya sudah dapat kelompoknya, harapannya nanti akan mengerjakan proyeknya bersama-sama. Apa sih yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari itu adalah merancang, menganalisis, mengimplementasikan solusi logistik yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Sorry, kelewatan. Nah, ini nggak kelihatan ya ini ya, karena ada, ini saya tutup dulu. Nah, jadi apa yang akan dilakukan dalam proyek terintegrasi 2, yaitu kalian akan fokus untuk melakukan pemodelan untuk mencari solusi dari masalah dari proses logistik dan rantai pasok. Dengan pembagian topik ini ada 3 topik ya. Ini yang pertama itu jasa,
kemudian manufaktur atau komoditas, humanitarian logistik, green logistik, marine product, rural logistik, dan agriculture. Nah, untuk yang jasa ini nanti coba didiskusikan kembali dengan pembimbingnya karena ada keterbatasan Recording in progress. dari software yang kita pakai. Tidak bisa untuk memodelkan kegiatan yang sifatnya tidak berdasarkan produk. Si SCM Globe ini nggak bisa dipakai kalau misalnya hanya memodelkan aktivitas. Dia hanya bisa memodelkan base-nya itu produk yang didistribusikan dalam rantai pasok. Nah, untuk masing-masing topik sudah dibagi, kemudian nanti kalian diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kebalik ya, sorry. Nah, ini untuk gambaran besar apa yang harus dikerjakan dalam proyek terintegrasi 2. Di minggu pertama kalian sudah mendapatkan kelompok, kemudian minggu kedua mendapatkan pembimbing dan topik, minggu ketiga ini adalah minggu untuk berdiskusi mengenai topik yang lebih mendetail ya. Dari topik yang kalian dapatkan, nanti objeknya maunya apa gitu, produknya maunya apa untuk diangkat menjadi kasus pemodelan. Minggu depan ini karena di pemodelan itu kelasnya sudah belajar tentang problem situation, nah kalian mulai merumuskan masalahnya dengan 6 elemen problem, gap analysis, kemudian data fenomena yang kalian dapatkan, rich picture diagram. Lalu minggu kelima ini adalah laporan mengenai sistem characterization, bagaimana elemen dari model yang kalian buat, interaksinya, kemudian sistem yang kalian bangun ini skupnya sebesar apa. Nah, ini yang ke-6 ini adalah model konseptual di minggu ke-6. Nanti sampai ke minggu ke-7 ini adalah kompilasi dari problem situation. Nah, antara TI 2 dengan praktikum, kalau di praktikum itu nanti minggu ke-4 sampai ke-7 kalian diajarkan software SCM Globe. Nah, tapi di TI 2 kalian mulai dulu dari perumusan masalah sebelum UTS-nya. Jadi buat dulu model konseptual rantai pasoknya. Kemudian saran saya juga ya, coba baca-baca hasil TI 2 dari kakak tingkat yang lalu. Dengan topik yang sejenis yang kalian dapatkan. Nanti setelah UTS, di UTS ini nanti hanya lapor progres bab 1 dan bab 2, yaitu bab 1 ini mengenai perumusan masalah, yang kedua itu metodologi pemodelannya. Nah, setelah UTS nanti lanjutan dari pemodelan rantai pasoknya itu dikembangkan lagi menjadi model dinamis memakai AnyLogic. Jadi dari model rantai pasok, kalau yang sudah coba ngulik SCM Globe itu, saya kemarin ini ya menginformasikan bahwa ada case study yang harus dibaca, yaitu Cincinnati Seasonings. Kalau ada yang coba ulik, kemudian melihat gimana caranya SCM Globe itu memodelkan rantai pasok, artinya di pertemuan sebelum UTS ini ya, nanti kalian akan belajar tentang model rantai pasok menggunakan SCM Globe. Nanti setelah UTS-nya, dari model rantai pasok yang kalian buat, nanti kalian ambil salah satu bagiannya untuk dimodelkan menjadi model sistem dinamik menggunakan AnyLogic. Jadi setelah UTS, ini gabungan antara SCM Globe dan Dynamic Model. Di mana nanti pertemuan 9 nanti ikut praktikum pemodelan itu model CLD, SFD, kemudian pengembangan modelnya itu di pertemuan 11 sampai 13. Nah, di UAS nanti akan ada penilaian laporan dan sidang poster. Tadi ini bagaimana cara memodelkan itu dibantu dengan software SCM Globe, itu untuk modeling rantai pasokan, dan software AnyLogic untuk modeling sistem dinamik. Dua-duanya harus digunakan softwarenya, nggak boleh pilih salah satu. Jadi harus buat pengembangan ya dari modeling rantai pasokan, kemudian dikembangkan jadi model sistem dinamik nanti. Entah hanya satu bagian di
aktor rantai pasoknya saja atau misalnya mau dua aktor rantai pasok. Nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbingnya. Nah, untuk penilaian ini ya, bentuk penilaiannya itu ada laporan akhir dan sidang poster. Tapi di UTS nanti akan ada pengumpulan bab 1 dan bab 2 tadi. Untuk checking point-nya ya nanti. Tapi untuk laporan akhirnya itu dinilai oleh dosen pembimbing dan ini dosen pengampunya diganti jadi dosen penguji. Jadi ada dosen penguji. Masing-masing kelompok nanti dinilai oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan di akhir semester nanti akan ada sidang poster. Penilaiannya range-nya sama ya, dari A sampai E. 30% itu bobotnya dari penguji, 70% itu dari pembimbing. Jadi untuk PI2 atau proyek terintegrasi 2 ini penilaiannya dari penguji dan pembimbing. Pembimbingnya ini sudah didapatkan di awal semester, pengujinya itu nanti akan di-assign di akhir semester. Antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu bisa jadi dalam satu kelompok nilainya tidak sama, karena nanti akan ada peer assessment ya, untuk menilai keaktifan anggota kelompok. Jadi bisa jadi nilainya sama semua, atau nilainya ada yang berbeda, atau justru ada mahasiswa yang bisa jadi tidak lulus karena kalau dia nggak ngerjain tugasnya, temannya berhak untuk tidak mencantumkan namanya. Itu boleh. Nah, untuk checking point penilaiannya ini di tanggal 6 Desember ya nanti dicatat ya, itu ada laporan kemajuan untuk bab 1 dan bab 2. Kemudian laporan akhirnya ini sekitar UAS itu di tanggal 14 Februari kalau jadwalnya tidak berubah. Dan ada presentasi, itu diuji sama dosen selain pembimbing. Yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan adalah poster di rentang minggu UAS, itu tanggal 7 sampai 14 Februari. Ini masih tentatif juga. Karena jadwalnya nunggu dulu dari BK ya, khawatirnya nanti ada atau tidak adanya minggu tenang. Nanti saya lihat lagi jadwalnya. Nah, untuk format laporannya nanti akan saya berikan setelah sosialisasi. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Oh iya, untuk bimbingan ini ada minimal bimbingannya ya. Jadi jangan sampai bimbingannya di akhir-akhir. Ini minimal bimbingannya itu ada 6 kali. Kalau ke pembimbingnya kurang dari 6 kali, nanti bisa jadi pembimbingnya nggak mau ngeluarin nilai atau tidak akan meng-ACC laporan ataupun posternya. Jadi perhatikan ini ada 6 kali bimbingan. Jangan sampai nggak bimbingan sama sekali atau bimbingannya tiba-tiba di akhir banget gitu. Ada yang mau nanya dulu? Kayaknya kalau untuk sekarang belum ada pertanyaan sih, Bu. Belum ada ya, nanti ya. Ya. Karena ini kan sebenarnya modelnya kayak TI 1, tapi pemodelan ya mata kuliahnya. Kemudian ada laporan yang harus ditulis dan poster yang harus dibuat di akhir semester. Kalau misalnya nanti ada masalah ya, karena kita nggak punya kelas di PI 2-nya, boleh lapor ke Aslab dulu, baru nanti ke dosen pengampu praktikum dan teori pemodelannya. Karena nggak ada yang
megang kelas di PI 2-nya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung terkait panduan, saya share-nya setelah sosialisasinya ya. Cukup ya kayaknya ya. Oh, untuk PI 2 nggak ada reimburse lagi buat poster. Beda sama TI 1 kemarin. Jadi kemungkinan yang PI 2 ini tidak ada dana dari prodi ya. Karena bukan mata kuliah yang diajukan untuk hibah. Yang difasilitasi hanya software SCM Group-nya saja. Nggak ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Cukup ya kayaknya ya? Iya, Bu. Aman, Bu. Cukup, Bu. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.